Episode 42. Suamiku pria lumpuh. Aku tahu kamu rindu mereka, Fa. Maaf, jika aku yang tak mampu jauh dari kamu. Batin Bagas, yang ternyata mendengar rintihan itu. Berat bagi Bagas mendengar Siva menangis, bahkan sesak dibuatnya. Siva berhenti menelpon. Ia pun mengusap air matanya, menghampiri Bagas yang kembali memejamkan mata meski hanya pura-pura. Mas, bangun yuk. Udah sore, waktunya mandi. Kan janjinya, kateter mau dibuka. Bujuk Siva. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Bagas, kala melihat Siva tampak pucat. Enggak. Aku, cuma lagi datang bulan aja. Sakit banget perutnya, padahal biasanya nggak pernah sesakit ini. Nanti aku minum obat. Jawabnya. Siva meraih laci, lalu mengambil beberapa alat untuk melakukan tindakannya. Sarung tangan, spuit besar 20 cm kubik, dan kantung plastik besar untuk membuang sampah. Sebelumnya, ia membuang isi urin bak Bagas terlebih dahulu, lalu membuka pakaian bawahnya untuk melakukan tugas. Siva memang sudah terbiasa melihat area selarang pria. Tapi, entah kenapa kali ini terasa kikuk. Untung saja ia masih bisa fokus untuk melakukan tugasnya. Tahan dikit, ya. Aku tarik selangnya pelan-pelan. Bisik Siva. Wajah Bagas tampak sedikit tegang ketika selang itu ditarik. Terasa ngilu, dan bahkan sedikit sakit. Apalagi, ketika Siva menatap sesuatu yang tampak lain dari biasanya. Fa, maaf. Ucap Bagas. Ya, itu normal. Kan memang harus begitu. Kalau enggak, bakal susah. Jawab Siva. Bagas mengendus nafas lega, ketika selang itu telah benar-benar lepas dari tempatnya. Tapi, ia merasa tangan Siva telah melepas keperjakaannya saat itu juga. Astaga! Aku seperti telah dinodai hanya dengan satu sentuhan tangan. Gumam Bagas dalam hati. Siva pun membuang sampah itu di kantong plastik, lalu membuangnya ke tong sampah yang ada di dapur. Lalu ia kembali pada Bagas. Dah yok, mandi. Raihnya pada kursi roda itu. Tante, kenapa panggil Reza? Za, papamu gimana? Ya, begitu. Masih suka meracau, kadang Reza kesel sama dia. Kalau udah bicara, semua kejadian masa lalu terus diungkit, bahkan sampai kejadian mama meninggal. Masih saja menyalahkan keluarga kita. Jawab Reza dengan terus terang. Za, maaf, dengan kejadian dulu. Andai tante bisa, pasti semua nggak akan terjadi. Tan, setiap kesalahan patut mendapatkan hukuman yang setimpal. Begitu juga papa. Reza tahu, karena tante nggak bisa berbuat banyak. Itu semua keputusan direksi, dan tak bisa diganggu-gugat. Ya. Tapi dendamnya masih hingga sekarang. Tante rindu adik tante yang dulu, Za. Yang ceria, dan selalu sigap dalam bekerja. Apalagi, kondisi yang sedang seperti ini. Semuanya terasa sakit. Mama Ayu kembali bersedih mengingat semuanya. Sosok yang kuat dan tegas itu, seketika menjadi lemah karena semua ujian yang ada. Keluarganya tercerai-berai, setelah ayah dan ibunya pergi. Harta yang ditinggalkan, bukan jadi pemersatu. Tapi justru menjadi jalan terpecah belahnya keluarga Nugraha. Reza hanya bisa memeluk, tanpa bisa berjanji apa-apa untuk tantenya. Tapi ia akan berusaha sekuat tenaga, agar keadaan kembali seperti dulu lagi. Ketika Bagas sembuh, semua akan kembali. Reza akan terus di belakangnya, seperti papa yang selalu ada di belakang tante kala itu. Ucap Reza. Di depan Bagas,
mereka tak akan pernah mengeluarkan air mata itu. Mereka akan berusaha tersenyum dan memberi semangat untuknya. Senyum manis, pelukan hangat, dan semua hal yang positif yang mereka tampilkan. Hanya saja mereka tak tahu, jika sebenarnya Bagas mengetahui semua yang terjadi saat itu. Malam tiba. Mama, Papa, bahkan Reza tak ada yang pulang ke rumah. Mereka begitu sibuk dengan perkembangan perusahaan itu. Bahu-membahu agar tak goyah karena ketiadaan Bagas. Mas, belum tidur? Tanya Siva. Fa, ambil laptopku di Nakas. Pinta Bagas. Siva menuruti, lalu menaruhnya di pangkuan Bagas. Buka. Aku dikte passwordnya. Siva pun kembali menuruti, bahkan ketika Bagas memintanya membuka email miliknya. Ada pesan, tolong buka. Aku ingin dengar. Ini. Tanya Siva dan Bagas kembali mengangguk. Klik. Siva menekan tombol, lalu pesan suara pun terdengar. Bagas begitu memperhatikan dan mencerna isi pesan tersebut. Wajahnya pun berubah menjadi tegang karena mendengar isinya. Tapi Siva tak paham, ia hanya menatap Bagas dengan segala kekesalan hatinya. Episode 43. Itu tadi siapa? Tanya Siva. Belum saatnya kamu tahu, Fa. Nanti, akan kuberitahu, itu pasti. Ya udah. Mau gimana lagi? Jawab Siva. Karena hari telah larut, Lapun membaringkan tubuh Bagas di tempat tidurnya. Kamu tidur di mana? Tanya Bagas. Emang boleh tidur di sana? Siva menunjuk tempat tidurnya. Kenapa? Sakit perutnya. Nanti aku gelisah, Mas malah nggak bisa tidur. Biasanya, Ibu elusin pinggang kalau lagi sakit gini. Keluh Siva. Sini. Panggil Bagas, dengan menepuk pelan ranjangnya. Siva menurut, lalu tidur di sebelah Bagas. Hadap ke sana. Tunjuk Bagas, agar Siva membelakanginya. Siva hanya bisa menurut, meski bertanya-tanya dengan perintah yang diberikan. Ternyata, Bagas menggerakkan sedikit tangannya, lalu menyentuh pinggang belakang Siva. Ia pun mengusap pelan, sebisa tenaga dan kuasanya. Maaf, kalau nggak kerasa. Cuma sebatas ini bisanya. Bisik Bagas. Iya, nggak apa-apa. Jawab harus Siva. Tangan itu mengusap dengan lembut, meski hanya beberapa jari yang dapat bergerak. Tapi kehangatannya begitu terasa, membuat rasa sakitnya berkurang. Fa, Ufah tidur. Malah nggak bisa tidur. Siva malah kangen sama ibu. Jawab Siva, terisak. Jangan nangislah. Manja. Aku nggak pernah jauh aja, apalagi selama ini. Maaf, telah memisahkan kalian. Ucap Bagas. Boleh peluk nggak? Tanya Siva. Boleh. Siva beringsut memutar tubuhnya. Didekapnya tubuh Bagas dengan membawa tangan untuk merangkulnya, lalu ia membenamkan wajah di sana. Tak menangis lagi, tapi hanya diam dan tak bersuara. Fa, nanti kamu pingsan. Enggak. Tadi kan keteknya udah aku kasih deodoran. Jawab Siva. Bagas hanya tersenyum, lalu kembali mengusap punggung Siva ala kadarnya. Mereka memejamkan mata dalam gelapnya malam, bermimpi dengan indah dengan dunianya masing-masing. Bik, Bagas mana? Tanya Mama Ayu. Mungkin masih di kamar, soalnya Nona juga belum keluar. Jawab Bik Darmi. Mama Ayu melangkah menuju kamar Bagas, tapi ia tak dapat membuka pintunya karena dikunci dari dalam. Aneh, kenapa kuncian? Wajar, Nyah. Kan mereka suami istri, jadi risihlah kalau Nyonya bebas keluar masuk. Ucap Bik Darmi. Hah? Menurut Bibik.
Iya, kalaupun memang belum ngapa-ngapain karena keterbatasan, tapi mereka sungkan juga kalau nyonya begitu. Oh, baiklah, jawab Mama Ayu. Lah sebenarnya rindu dengan putranya itu. Tapi seperti yang dibilang, jika mereka punya privasi. Kelang beberapa menit, Siva membuka pintu kamar. Ia lalu keluar dan mendorong Bagas keluar dengan kursi rodanya, menyapa Mama Ayu yang menunggunya di meja makan. Pagi, Ma. Sapa Siva, diiringi senyum renyah Bagas. Hei, sayang. Mama kangen. Peluk, dan kecup Mama Ayu pada kesayangannya. Memang benar kata pepatah, jika anak lelaki akan selalu jadi anak kecil bagi mamanya. Sebenarnya Bagas tak pernah manja. Tapi mungkin karena kondisinya itu, Mama Ayu ingin lebih memberi perhatian padanya. Siva, kenapa pintu kamar dikunci? Lirik sang mertua padanya. Maaf, Mas Bagas yang minta. Jawab Siva. Bagas aja masih belum bisa bicara loh. Dari mana kamu tahu bahwa Bagas minta semua itu? Maaf, Ma. Isyarat dari mata sama bibirnya. Jawabnya, dengan menundukkan kepala. Mama harap, itu bukan alasan kamu saja. Ya udah, ayo kita sarapan. Papa nggak bisa ikut, karena harus keluar kota pagi-pagi. Mama Ayu kembali dengan wajah datarnya. Membuat Siva merasa tak enak hati padanya. Lah merasa, seolah Mama Ayu sedang menganggapnya sebagai pengarang saat ini. Bagas yang melihatnya pun merasa bersalah pada Siva, karena ialah yang penyebab ini terjadi. Maaf, jika rahasia itu justru memojokkanmu, Va. Kamu harus kuat, karena aku pun akan kuat demi kamu dan kita. Batin Bagas, yang tatapannya tertumpu pada Siva yang murung. Siva melakukan rutinitas rutinnya untuk menyuapi Bagas, meski perasaannya aneh. Tapi Bagas terus memberi dukungan dengan tatapan tajamnya itu, mengisyaratkan sebuah ungkapan yang mungkin hanya Siva yang mengerti maksudnya. Sarapan selesai. Mama Ayu menyandang tasnya untuk berangkat. Tak lupa ia mengecup kembali kening anaknya, dan memberi semangat untuk hari ini. Demi apapun itu, Mama akan dukung apa yang membuatmu semangat. Bisik sang Mama. Episode 44. Apa maksud Mama barusan? Mendukung apapun yang terbaik untukku. Apa Mama tahu perasaanku pada Siva? Mas, kok ngelamun? Tegur Siva, yang membawakan baki obat untuknya. Bagas hanya menggeleng, karena ada Big Darmi di sana. Siva pun mulai menyuapkan beberapa obat untuk ia minum pagi ini. Va, iya, kenapa? Mau ke kamar mandi? Pinta Bagas dengan sedikit malu-malu. Oh, iya. Jawab Siva. Lalu memanggil Mina untuk membereskan bekas obat tadi, karena Mama Ayu tak menyukai sesuatu yang berantakan. Siva mendorong kursi roda Bagas, membawanya ke kamar dan memindahkan ke kursi roda khusus di kamar mandi. Ia dengan sabar menunggu, berdiri dengan memegang tangan Bagas yang refleks menggenggam ketika sedang fokus dengan konsentrasinya. Siva tersenyum geli melihat ekspresinya. Selesai dan mereka keluar dari kamar mandi. Siva membereskan tempat tidur yang berantakan, karena tadi keburu ditunggu Mama di ruang makan. Setelah itu, Siva meraih kursi dan duduk tepat di belakang Bagas. Siva meraih lengan Bagas dengan lembut dari belakang, membelainya beberapa kali dan memijatnya. Terasa hembusan nafas Siva, tepat di tengkuk leher Bagas. Jantungnya berdetak kencang, darahnya berdesir, bulu kuduknya berdiri. Semua rasa semakin menjadi tak karuan dan sulit tertahan. Mas, kok merinding? Tanya Siva.
Ya, kamu di situ. Itu area sensitif, jangan buat kepancing. Mas, kalau Mas terpancing, itu tandanya bagus buat sensoriknya. Iya, kalau cuma bulu kuduk sama spot jantung masih mending, Fa. Tapi kalau yang lain, gimana cara nenanginnya? Tubuh Siva spontan mundur. Ia menepuk pundak Bagas karena kata-kata yang menurutnya terlalu jujur itu. Mas, lah, kenapa? Normal, kan? Balas Bagas. Canda dan tawa mengiringi pagi mereka kali ini. Meski Bagas belum dapat tertawa lepas seperti seharusnya. Siva pun tak menghentikan kegiatannya memijat lengan Bagas yang meski kecil tapi berotot itu. Siva pun terus menggerakkannya ke atas, ke bawah, dan ke kanan kiri agar ototnya tak kaku karena nyaris tak pernah bergerak beberapa bulan ini. Lirih Bagas, yang merasa sedikit nyeri di bagian sendi. Besok-besok, Iva akan lebih sering pijetin kayak gini. Ucap Siva. Pakai pembukaan kayak tadi enggak? Maunya. Kan katanya butuh rangsangan. Jangan sering-sering lah, takut. Jawab Siva. Semua tahap harus dilewati perlahan. Tak ada yang instan dalam proses penyembuhan ini. Bahkan sebuah keajaiban pun, tak serta-merta dalam sekejap membuat Bagas sembuh dari sakitnya. Awalnya suara meski masih terbata. Lalu tangan yang mulai dapat menggenggam meski belum kuat sempurna. Lengan yang kini diusahakan, hingga suatu saat kaki akan dapat menapak lagi dan berjalan dengan sempurnanya. Siva lama-lama menjadi candu untuk Bagas. Bahkan tak dapat dibayangkan oleh Bagas, bagaimana jika Siva pergi dari sisinya. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Bagaimanapun caranya. Aku tak akan bisa tanpamu. Gumam Bagas. Siapa yang pergi? Tanya Siva. Tidak. Bukan siapa-siapa. Fa, sore ini ke taman, yuk. Aku bosan di rumah. Emang boleh? Nanti nggak diizinin sama mama. Mama nggak percaya loh, kalau aku ngomong Mas yang mau. Boleh. Aku ingin udara segar. Baiklah. Apapun itu. Jawab Siva. Bagas memejamkan matanya sejenak. Ia masih rutin meminum obat pereda nyeri, yang efeknya mengantukkan mata. Siva masih duduk di samping ranjang, memperhatikan wajah sempurna Bagas, dan sesekali mencolek-colek pipinya. Jarinya pun bergerilya hidung yang mancung itu dengan gemas. Tak pernah kubayangkan, akan menjadi istri pria tampan sepertimu. Meski dengan kondisi seperti ini, tapi gantengnya nggak luntur, astaga. Lirih Siva dengan wajah yang menggemaskan. Mata Bagas hanya terpejam, tapi belum sepenuhnya tidur. Ia hanya tertawa dalam hati dengan kelakuan konyol istrinya itu. Ia pun gemas, tapi ia harus menahan semuanya karena belum dapat melakukan apapun. Awas kamu. Lancang mencolek-colek pipiku. Kamu akan dapat balasan dariku nanti. Batin Bagas.